Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan mempresentasikan dampak ketunanetraan pada anak terhadap perkembangan bahasa anak tunanetra. Nah, seorang tunanetra ini harus memiliki kemampuan berbahasa yang baik agar dapat berkomunikasi dengan lancar baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, atau dimanapun ia berada. Nah, bagi orang awas ini perkembangan bahasa yang didapat dari proses komunikasi ini mungkin tidak sulit, karena orang awas kecuali tunarungu-wicara maka dapat memperoleh pembelajaran itu melalui secara visual dengan melihat. Namun bagi tunanetra maka proses perkembangan bahasa ini secara verbal mungkin tidak sulit, tetapi jika komunikasinya secara nonverbal ini kemungkinan besar akan dirasakan sangat sulit. Nah, dampaknya di sini tunanetra itu akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan perkembangan bahasa melalui komunikasi nonverbal. Karena tunanetra penyandang tunanetra ini biasanya kekurangan rangsangan secara visual. Nah, lalu solusinya bagaimana? Upaya yang perlu dilakukan di sini yaitu untuk meningkatkan perkembangan bahasa tunanetra, orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah ini harus bekerja sama memberikan inspirasi, motivasi, dan kesempatan penuh pada tunanetra untuk beraktualisasi diri, kemudian bereksistensi sehingga sesuai dengan kapasitas dan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Nah, ini terutama dalam perkembangan bahasa baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, menurut Kessler, tunanetra ini membutuhkan akses berkomunikasi dan membutuhkan orang lain. Nah, apa alasannya? Yaitu yang pertama, pada tingkat yang sederhana, bahwa tunanetra ini merupakan manusia yang saling memberikan perangsangan, yaitu yang mengikat indera, perasaan, pikirannya. Kebutuhan akan rangsangan atau stimulus ini dibutuhkan untuk melakukan aktivitas kehidupan, misalnya dalam memerlukan sapaan, teguran, melalui menggandeng dan sebagainya. Kemudian manusia ini membutuhkan orang lain untuk memuaskan kebutuhan biologis, misalnya tunanetra akan terbuai dan merasa ngantuk mungkin apabila mendengar alunan ayat suci Al-Quran atau lagu yang dinyanyikan atau dengan suara yang merdu. Manusia saling mendengar dan mengindra satu sama lain untuk memuaskan sebuah emosi, misalnya rasa hormat, rasa cinta, penghargaan, kekuatan dan sebagainya. Dan yang paling pokok dari semua perjalanan manusia itu yang didapat adalah melalui proses komunikasi. Kemudian George Herbert di sini menyatakan bahwa sifat dasar manusia adalah segala sesuatu yang bersifat sosial. Nah, keadaan tersebut ditunjukkan oleh orang ini membutuhkan orang lain. Konsekuensinya manusia ini menghabiskan lebih dari separuh jaganya ini untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kegiatan sosial mengajarkan kepada kita keyakinan, nilai, perilaku yang dapat diterima oleh orang lain dan sekitarnya. Kemudian melalui interaksi sosial kita dapat mengendalikan tubuh kita, berbicara, berpikir, menggunakan kebiasaan-kebiasaan dan peraturan masyarakat. Nah, memberikan tanggapan-tanggapan pada orang lain, mempedulikan mereka, dan mengambil perilaku yang cocok dari mereka. Misalnya tunanetra ini belajar bagaimana berbicara yang baik, mulai dari posisi, cara bicara, intonasi, dan bagaimana cara yang santun dalam menyela pembicaraan orang lain. Nah, dua faktor yang paling utama dalam proses sosial yang harus dilakukan oleh tunanetra ini adalah interaksi dan komunikasi.
Suatu interaksi terjadi apabila tunanetra atau anggota dalam masyarakat melakukan kontak sosial. Nah, interaksi dan komunikasi ini tidak dapat dilepaskan dari kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemudian proses komunikasi tunanetra ini bukan hanya sebagai komunikan ya, tetapi biasanya juga harus memiliki kemampuan sebagai komunikator. Nah, berikutnya yaitu pengertian komunikasi. Menurut Dance dan Stapor menyusun kategori tentang definisi komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi merupakan aktivitas satu pihak yang mana aktivitas berasal dari pihak lain sehingga terjadi pengaruh mempengaruhi. Kemudian yang kedua, komunikasi ini menekankan hubungan sharing atau kepemilikan. Komunikasi sebagai transmisi informasi dan sebagai penggunaan lambang dan isyarat. Nah, kemudian ruang lingkupnya yaitu tunanetra dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat dengan cara menciptakan pola-pola hubungan. Misalnya dengan kelompok pramuka, kemudian grup musik, anggota teater, dan lain sebagainya. Nah, bentuk komunikasinya ini ada komunikasi pribadi dan komunikasi kelompok. Untuk komunikasi pribadi, diharapkan tunanetra ini memiliki kemampuan membangun interaksi dan hubungan sosial dengan cara melakukan proses komunikasi dalam pergaulan, sehingga tunanetra ini dapat saling membagi informasi atau pesan, baik secara intrapersonal maupun interpersonal. Kemudian, Thomas Armstrong ini mendefinisikan kemampuan intrapersonal ini merupakan kemampuan inti di mana manusia ini mampu memahami perasaan sendiri dan memiliki keterampilan untuk dapat membedakan emosi dan pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Misalnya dalam bermimpi, perenungan, dan penciptaan karya seni imajinatif. Kemudian kemampuan interpersonal ini merupakan komponen inti untuk mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, kemudian temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Dengan sistem simbol penguasaan simbol-simbol sosial, misalnya gerak wajah dan gerak isyarat. Kemudian untuk komunikasi kelompok, proses komunikasi terjadi dalam bentuk dialog atau percakapan antar kelompok. Nah, kelompok yang satu ini menyampaikan pesan kepada kelompok yang lain dengan menerima pesan atau menyanggah, dan akhirnya maka akan terjadi diskusi antar kelompok, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Kelompok kecil ini misalnya dalam seminar kecil, kemudian diskusi panel atau perkuliahan ya. Kalau kelompok besar ini misalnya ceramah akbar, muktamar besar, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu sifat komunikasi. Tunanetra dapat melakukan komunikasi dengan berbagai cara, yaitu berbentuk lisan atau ucapan. Kemudian tulisan braille, gambar, simbol, kode, atau isyarat tubuh, baik secara verbal maupun non-verbal. Secara verbal, tunanetra dalam berkomunikasi dapat melakukan dengan lisan, yaitu menggunakan ucapan atau suara, atau dengan cara menulis sebuah pesan dalam bentuk tulisan abjad yang digoreskan dengan pena ataupun dengan huruf timbul atau braille. Kemudian secara nonverbal yaitu tunanetra melakukan komunikasi dengan cara gestural, yaitu menyampaikan pesan dengan gerak isyarat tubuh atau bisa juga dengan cara piktorial, yaitu membuat gambar atau lukisan untuk menyampaikan pesan baik secara lukisan biasa atau awas bagi tunanetra low vision, atau lukisan timbul yang diproduksi dengan alat termoform, atau dengan modifikasi yang lain dengan prinsip tekstual atau pera. Berikutnya yaitu model komunikasi.
Komunikasi satu arah atau one step flow communication, yaitu aliran komunikasi yang searah di mana komunikator menyampaikan informasi dan tanpa adanya balasan dari komunikan atau tanpa feedback. Kemudian yang berikutnya yaitu komunikasi dua arah atau two step flow communication. Nah, aliran komunikasi pada model ini saling bertukar pesan dan informasi sehingga terjadi umpan balik atau feedback. Kemudian berikutnya yaitu komunikasi berbagai arah atau multi-step communication, yaitu komunikasi yang terjadi secara kompleks, terdiri dari beberapa komunikator dan komunikan yang bermacam-macam. Contohnya yaitu diskusi panel, diskusi ilmiah, seminar ilmiah, dan lain-lain. Kemudian tujuan komunikasi. Nah, tujuan komunikasi ini yang pertama yaitu perubahan sosial atau partisipasi sosial. Pesan yang disampaikan oleh sender dan kemudian diterima oleh receiver atau penerima pesan. Nah, ini diharapkan dapat mempengaruhi kondisi sosial yang dapat merangsang pertumbuhan, partisipasi sosial atau keikutsertaan orang tua atau masyarakat sosial. Kemudian yang kedua yaitu perubahan sikap. Setelah seseorang menerima pesan dari sebuah informasi, maka diharapkan seseorang tersebut dapat mengimplementasikan dalam bentuk perilaku atau kebiasaan yang positif. Kemudian perubahan pendapat atau pikiran. Informasi yang didapat melalui komunikasi ini dapat memperkaya informasi dan berpengaruh pada perubahan pendapat pada sesuatu hal. Yang berikutnya itu perubahan tingkah laku. Informasi yang diterima melalui komunikasi dapat mempengaruhi seseorang untuk mengambil tindakan atau menetapkan perilaku yang harus dilakukan, dan perilaku yang dihasilkan akan menjadi sifat bawaan. Berikutnya yaitu proses komunikasi. Menurut Bright, komunikasi sebagai proses hubungan sosial antara pelaku komunikasi interpersonal atau antar pribadi berlangsung berhadapan atau tatap muka, yang berbentuk dialog atau percakapan secara langsung maupun tidak langsung, baik secara primer atau tanpa alat maupun secara sekunder atau dengan alat. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.